Selamat datang, penjelajah sejarah. Hari ini kita akan mengungkap sisi gelap dan kejam dari bangsa Viking. Di balik kapal-kapal drakar dan keterampilan pelayaran mereka, tersembunyi jejak kebrutalan dalam serangan mereka terhadap desa-desa pesisir. Dengan kampak tajam dan hati tanpa ampun, Viking menorehkan cerita kengerian yang membuat dunia gemetar. Saksikanlah kisah kekejaman ini, tetapi juga kenali sisi kompleks dan ambivalen dari peradaban mereka. Pada masa kegelapan abad ke-8 Masehi, tertulislah kisah epik bangsa Viking. Kelompok pemberani yang berakar di wilayah Skandinavia, termasuk Norwegia, Swedia, dan Denmark. Di perairan yang dingin dan hutan yang lebat, mereka muncul sebagai penjelajah laut yang tak tertandingi, pedagang yang cerdik, dan penjarah yang penuh keberanian. Dalam waktu abad ke-8 hingga ke-11 Masehi, perjalanan mereka melibatkan serangkaian petualangan yang menakjubkan, membawa warna dan keganasan dalam sejarah mereka yang membentuk lautan sejarah Eropa. Dalam kurun waktu 3 abad berikutnya, mereka tidak hanya menjadi perampok di tengah laut, tetapi juga pedagang yang menetap, menjajah sebagian besar benua Eropa. Jejak langkah mereka melampaui batas-batas wilayah yang dikenal, membawa mereka ke Mediterania, Afrika Utara, Timur Tengah, dan bahkan Amerika Utara. Era gemilang ini, yang menjadi babak terkenal dalam sejarah, dikenal sebagai Abad Viking. Di setiap tanah yang diinjakinya, mereka mengukir cerita dengan pedang dan keberanian, meninggalkan jejak kengerian dan kehebatan. Di tengah-tengah perjalanan epik mereka, bangsa Viking menyebut diri mereka sebagai Norsemen, sebuah gelar yang menggambarkan bangga akan asal-usul mereka dari tanah utara, Skandinavia di Eropa Utara. Istilah Viking secara khusus merujuk pada para pelayar laut dari Skandinavia yang melibas ombak dan menjarah negeri-negeri asing. Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa tidak semua orang Skandinavia dapat disebut sebagai bangsa Viking. Bangsa Viking yang terkenal dengan kengeriannya karena seringkali merambah wilayah-wilayah yang mereka kunjungi berasal dari 3 negara utama, Swedia, Norwegia, dan Denmark. Perbedaan yang mencolok antara orang Viking dan bangsa Eropa lainnya terletak pada sifat tidak beradab mereka. Walaupun alasan yang mendasari niat mereka menjelajah dan mencari peruntungan di tanah-tanah jauh masih terbungkus misteri, para sejarawan meramalkan bahwa dorongan utama mereka adalah untuk menggenggam kekayaan. Sementara kalimat ini menciptakan aura misteri di sekitar tujuan sejati orang Viking. Sejarah akan terus membuka lembaran demi lembaran, membongkar rahasia yang tersimpan rapat dalam jejak langkah pemberani bangsa Viking. Dalam struktur budaya dan kepercayaan yang membentuk identitas bangsa Viking, masyarakat terbagi ke dalam 3 kelas: Jarls, bangsawan; Carls, kelas bawah; dan Thralls, budak. Praktik perbudakan merajalela di seluruh Skandinavia menjadi salah satu faktor yang mendorong bangsa Viking untuk menjarah negeri-negeri lain. Di tengah budaya mereka yang penuh keberanian, wanita menikmati kebebasan yang lebih besar, bahkan dapat mewarisi properti mereka sendiri. Sebagai penerima wahyu dari Dewi Freya atau Dewa Odin, wanita memiliki peran penting dalam mitologi Nordik yang mendalam, yang memberikan pengaruh besar dalam budaya dan kehidupan sehari-hari bangsa Viking. Bagi bangsa Viking, mitos dan legenda menjadi panduan spiritual mereka. Prajurit yang berani dianggap sebagai pahlawan yang akan meninggalkan tanah airnya untuk berperang melawan kekuatan yang dianggap berbahaya. Kepercayaan bangsa Eropa, seperti ajaran Kristen, dianggap tidak masuk akal bagi mereka. Dan hal ini semakin menjadi tamparan keras ketika bangsa Viking menguasai teknik pembuatan kapal dan mulai menjelajah. Pada tahap ini, belas kasihan tidak terlihat dalam sikap mereka terhadap komunitas Kristen yang mereka temui, menandai awal dari babak baru dalam sejarah pelayaran dan penjelajahan mereka.
Salah satu peristiwa nyata yang menandai keganasan dan keberanian bangsa Viking adalah penjarahan Lindisfarne pada tahun 793 Masehi. Lindisfarne, sebuah pulau kecil di lepas pantai Inggris Utara, memiliki biara terkenal yang menjadi sasaran empuk bagi para Viking. Pada pagi yang tenang, tanggal 8 Juni 793, para biarawan dan penduduk Lindisfarne menjalani hari mereka seperti biasa. Namun, keheningan tiba-tiba terpotong oleh serangan mendadak para Viking. Perahu-perahu Viking yang terbuat dari kayu dan seringkali memiliki lambung yang datar muncul di horizon, menakuti siapapun yang melihatnya. Para Viking dengan kejam mendarat di pantai Lindisfarne. Mereka membawa senjata tajam, seperti pedang dan kapak, yang bersinar di sinar matahari pagi. Sementara para penduduk setempat masih terkejut dan belum sempat berkumpul untuk melawan, para Viking mulai menjarah biara dan desa sekitarnya. Buku sejarah mencatat dengan jelas bahwa para Viking tidak memberikan ampun kepada siapapun. Para biarawan yang hidup dalam keheningan dan ketenangan sehari-hari sekarang harus menghadapi kekacauan dan kematian yang mengerikan. Artefak dan harta gereja dijarah, dan bangunan biara dibakar hingga rata dengan tanah. Penjarahan Lindisfarne menjadi simbol awal dari serangkaian penyerangan Viking di Eropa Barat. Peristiwa ini juga dianggap sebagai awal periode sejarah yang dikenal sebagai Zaman Viking. Lindisfarne yang sebelumnya dianggap sebagai tempat suci dan aman, seketika berubah menjadi tempat pembantaian dan keganasan, meninggalkan bekas luka yang mendalam dalam ingatan sejarah Eropa. Dua tahun kemudian, pada saat bulan tersembunyi di balik awan kelam, para Viking meluncurkan serangan maut mereka. Dengan suara tiupan seruling yang menyeramkan dan pedang-pedang yang bersinar di bawah cahaya samar obor, mereka menyerang Pulau Skye dengan kecepatan dan keberanian yang tak terkalahkan. Desa-desa kecil yang terletak di tepi pantai menjadi saksi bisu akan malapetaka yang mendekat. Pulau Skye dengan bukit-bukit hijau dan lembah-lembah yang sunyi, menjadi medan pertempuran yang menakutkan. Bangunan-bangunan yang biasanya mencerminkan kedamaian kini terbakar dan runtuh oleh bara yang menyala dari serangan brutal para Viking. Desa-desa yang tenang di sepanjang pantai terpapar kepada keganasan dan kehancuran, sementara para penduduk terperangkap dalam serangan tanpa ampun. Sementara itu, di seberang laut, Pulau Rathlin juga menghadapi malam yang mencekam. Terbawa oleh arus gelap dan rasa haus akan harta, perahu-perahu Viking merambah pulau ini seperti pembawa badai. Desa-desa nelayan yang damai dan petak-petak hijau yang subur menjadi sasaran bagi serangan para Viking yang penuh nafsu penjarahan. Pedang-pedang bersinar dan teriakan kemarahan menciptakan lanskap yang penuh dengan kehancuran dan kengerian. Dalam beberapa dekade terakhir, garis pantai kepulauan Inggris dan Eropa menjadi sasaran empuk bagi keberanian bangsa Viking. Saat konflik internal meradang di kerajaan Eropa, mereka memanfaatkannya dengan cekatan, menggiring kegiatan mereka hingga ke pedalaman. Para Viking seringkali diupah oleh pangeran-pangeran yang tengah terperangkap dalam perang saudara di kerajaan-kerajaan tersebut. Pada pertengahan abad ke-9, sorot mata mereka beralih ke wilayah Irlandia, Skotlandia, dan Inggris yang menjadi target utama mereka. Pada abad ke-9, keberanian bangsa Viking merambah benua Eropa, menciptakan jejak darah mereka di berbagai penjuru. Awalnya, mereka menjarah wilayah Nantes di Prancis pada tahun 842 Masehi. Namun, nafsu penjarahan mereka tidak terhenti di situ. Mereka melanjutkan serangannya ke kota-kota pedalaman seperti Paris, Limoges, Orleans, Tours, dan Nimes. Tahun 844 menjadi saksi ketika bangsa Viking menyerbu Seville, menyeret nama mereka ke selatan Eropa. Pada tahun 859 Masehi, mereka menyerang Pisa, menciptakan kegentingan yang meluas. Tidak hanya melalui penjarahan semata, bangsa Viking kadang-kadang berhasil mendapatkan wilayah dengan berunding dengan penguasa kerajaan. Pada akhir abad ke-10,
Dorongan petualangan bangsa Viking membawa mereka lebih jauh ke barat, mencapai tanah hijau Greenland. Menariknya, menurut catatan sejarah Islandia, seorang pemimpin Viking bernama Leif Erikson mencatat sejarah sebagai orang Eropa pertama yang menemukan Amerika sekitar tahun 1000 Masehi, jauh sebelum kedatangan Christopher Columbus. Leif Erikson diduga mendirikan pemukiman di L'Anse aux Meadows, terletak di Newfoundland dan Labrador, Kanada. Cerita petualangan dan penemuan baru oleh bangsa Viking menjadi satu lagi bab epik dalam catatan perjalanan sejarah Eropa. Tidak sekadar menjarah, para Viking memutuskan untuk membentuk kediaman dan mendirikan kota perdagangan di tanah yang mereka rebut. Di tengah teriakan pedang dan gemuruh serangan mereka, Irlandia, Skotlandia, dan Inggris menjadi saksi bangkitnya kota-kota yang mereka rintis. Namun, di antara serangan hebat bangsa Viking, hanya kerajaan Wessex yang dapat mempertahankan diri. Setelah meninggalkan Wessex, orang-orang Viking, mayoritas di antaranya berasal dari Denmark, memilih tak lagi berprofesi sebagai penjarah laut. Mereka beralih menjadi petani dan pedagang, menciptakan sebuah kota dagang yang makmur, York di Inggris. Sebuah pusat perniagaan yang menonjol, kota ini menjadi saksi bisu perubahan arah hidup bangsa Viking, dari penyerang ganas menjadi pemukim dan pedagang yang cerdas. Pada tahun 991, kepemimpinan Sven Forkbeard memulai serangan dahsyat bangsa Viking di Inggris, mengukir namanya dalam sejarah saat berhasil menaklukkan seluruh kerajaan pada tahun 1013. 1 tahun setelahnya Sven meninggal, mewariskan wilayah kekuasaannya kepada keturunannya. Tahun 1042 Masehi menjadi titik balik ketika keturunan Sven tidak lagi memerintah, dan Edward the Confessor, raja terakhir dari Wangsa Wessex, kembali dari pengasingan untuk menuntut takhta. Namun, kisah berlanjut ketika Edward meninggal pada 1066 Masehi tanpa keturunan yang bisa melanjutkan takhta. Harold Godwinneson segera mengambil alih takhta, menghadapi invasi besar-besaran yang dipimpin oleh Raja Viking terakhir, Harald Hardrada. Namun, dalam pertarungan sengit, Harold harus menyerah kepada pasukan William, Adipati Normandia, yang pada akhirnya dinobatkan sebagai Raja Inggris pada tahun yang sama. Peristiwa dramatis pada 1066 Masehi ini secara resmi menandai akhir dari abad Viking yang legendaris. Sejak saat itu, arah sejarah Skandinavia berubah dan kerajaan-kerajaan di wilayah tersebut satu persatu memeluk agama Kristen, mengakhiri era Viking yang penuh dengan keberanian dan penaklukan. Dengan itu, kita mengakhiri perjalanan kita ke dalam dunia kebrutalan dan keajaiban bangsa Viking. Kisah-kisah heroik dan jejak kekejaman mereka telah memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas sejarah. Meskipun reputasi mereka sebagai penjelajah yang kejam, kita juga tidak bisa mengabaikan kontribusi seni, sastra, dan kepercayaan yang membentuk peradaban Viking. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami karena petualangan sejarah yang menarik selalu menanti. Sampai jumpa pada video berikutnya dan selamat menjelajah waktu.